Ada Kak Devian. Halo Kak Helen. Wah, ada adik-adik juga di rumah. Kita sapa yuk. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi adik-adik semua. Wah, Kak Devian gimana nih kabarnya? Baik Kak Helen. Kak Helen gimana kabarnya? Puji Tuhan Kak Helen juga baik. Gimana kabar adik-adik di rumah? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya. Oh iya Kak, sebelum kita melanjutkan ibadah ini, kita buka Alkitab kita yuk. Dari Bilangan 22 ayat 12. Sekali lagi, Bilangan 22 ayat 12. Buat adik-adik yang belum bisa membuka Alkitab sendiri, boleh minta tolong mama, papa, atau kakak. Betul Kak Helen, bisa minta tolong papa, mama, atau kakak di rumah ya. Dan kalau sudah ketemu ayatnya, diberi penanda supaya memudahkan kita untuk nanti membaca cerita firman Tuhan. Kak Helen, kita pagi ini mau ngapain? Kakak udah nyapa Tuhan Yesus belum pagi ini? Udah sih Kak, lewat doa pagi. Tapi kita mau ajak adik-adik semua untuk menyapa Tuhan Yesus lagi lewat lagu pujian. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, Bapa terima kasih. Tuhan Kau pelihara saya setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, Bapa terima kasih. Tuhan Kau pelihara saya setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, lalu terima kasih. Tuhan Kau pelihara saya setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah indahnya. Adik-adik, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan karena pagi hari ini kami diberikan kesempatan untuk merasakan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan melanjutkan ibadah kami. Tuhan kiranya pimpin dan sertai kami supaya kami dapat melakukannya yang terbaik. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Amin. Amin. Kak Helen, setelah tadi kita memuji Tuhan, kakak jadi teringat satu lagu yang berkata kita membuka hati untuk menyambut Tuhan. Wah, iya Kak. Mari kita bangkit berdiri, kita pujikan. Behold, behold. Behold, behold, I stand at the door and knock, knock, knock. Behold, behold, I stand at the door and knock, knock, knock. If anyone hear my voice, if anyone hear my voice, I will open the door. I will come in. Sekali lagi. Behold, behold, I stand at the door and knock, knock, knock. Behold, behold, I stand at the door and knock, knock, knock. If anyone hear my voice, if anyone hear my voice, I will open the door. I will come in. Adik-adik, sebelum kita membaca dan mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami mengucap syukur untuk kesempatan kami boleh belajar firman Tuhan. Kami berdoa, kami mohon berkat dari Tuhan, supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan. Di dalam namamu kami berdoa. Amin. Amin. Adik-adik, yuk kita buka Alkitab kita dari Bilangan 22 ayat 12. Yuk dibuka lagi ya adik-adik Alkitabnya.
Kita bacakan bersama-sama ya Kak. 1, 2, 3. Lalu berfirmanlah Allah kepada Bileam, "Janganlah engkau pergi bersama-sama dengan mereka. Janganlah engkau mengutuk bangsa itu, sebab mereka telah diberkati." Kak Helen, setelah membaca bagian firman Tuhan ini, jadi nggak sabar deh mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, kakak sudah janjian dengan Kak Ebin nih untuk membacakan kitab firman Tuhan. Wah, seru banget Kak. Yuk kita dengar yuk. Ya, kita panggil Kak Ebin yuk. 3, 2, 1. Kak Ebin. Kak Ebin. Kak Ebin. Kak Ebin. Hai Kak Helen dan Kak Devian. Gawat. Bangsa Israel sudah berada di daerah Moab. Gawat. Ku dengar mereka banyak menghabisi musuh. Mereka bangsa yang kuat, menyeramkan. Moab bisa hancur kalau ada mereka. Adik-adik, tahu nggak siapa yang panik barusan? Dia adalah seorang raja. Loh, kok raja panik? Ketakutan? Iya, dia adalah Raja Moab. Namanya Balak bin Zippor. Balak mendengar kabar tentang bangsa Israel yang mampu mengalahkan banyak bangsa-bangsa lain. Tentu saja dia jadi ketakutan kalau bangsa Israel juga menyerang dan mengalahkan orang-orang Moab. Ini tidak boleh dibiarkan. Pasti ada cara untuk menghentikan mereka. Ya, pasti ada cara. Akan kupikirkan. Aku tahu. Panggil saja si Bileam. Akan kuminta dia untuk mengutuk bangsa Israel. Sehingga mereka tidak lagi dapat berperang dan kalah. Ya, ide bagus. Pengawal, cepat panggil para tua-tua dan suruh mereka menemui Bileam. Setelah raja mengeluarkan perintah, maka berangkatlah para tua-tua Moab dan tua-tua Midian menemui Bileam dengan membawa upah untuk diberikan kepada Bileam. Sesampainya di sana, mereka menyampaikan maksud kedatangan dan pesan dari Raja Balak. Adik-adik, apa Bileam langsung menjawab iya atau tidak? Ternyata Bileam gak langsung menjawabnya loh. Bileam bertanya dulu sama Tuhan. Tapi, tahukah adik-adik, sebelum Bileam bertanya sama Tuhan, Tuhan yang terlebih dahulu bertanya kepada Bileam. Tuhan berinisiatif untuk bertanya. Inisiatif Tuhan ini menunjukkan betapa dia sangat sayang kepada bangsa Israel. Kata Tuhan, "Siapakah orang-orang yang bersama-sama dengan engkau itu?" Adik-adik, apakah memang Tuhan gak tahu siapa yang datang kepada Bileam? Oh, tentu saja Tuhan tahu. Tuhan maha tahu segalanya. Tapi kenapa ya Tuhan masih bertanya kepada Bileam? Tuhan bukannya nggak tahu apa yang terjadi sama Bileam, adik-adik. Sama halnya seperti yang terjadi pada Adam dan Hawa. Ketika Tuhan bertanya, "Di manakah kalian?" Bukan berarti Tuhan tidak tahu di mana keberadaan Adam dan Hawa. Tapi Tuhan ingin menguji kejujuran Adam dan Hawa. Begitu juga dengan Bileam. Tuhan ingin menguji kejujuran Bileam. Apakah Bileam akan tetap berkata jujur atau tidak? Dan Bileam memilih untuk mengatakan hal yang sebenarnya, adik-adik. Begini tuanku, Balak mengirim utusannya dan ia memintaku untuk ikut mereka dan mengutuk bangsa Israel agar mereka kalah dalam peperangan. Janganlah engkau pergi bersama-sama dengan mereka. Janganlah engkau mengutuk bangsa itu.
sebab mereka telah diberkati. Wah, luar biasa adik-adik. Umat yang diberkati Tuhan akan selalu dijaga oleh Tuhan. Begitu juga dengan kita. Tidak perlu khawatir karena Tuhan selalu menjaga kita dari segala sesuatu yang jahat di sekitar kita. Setelah mengatakan apa yang diperintahkan Tuhan, maka para tua-tua itu kembali kepada Balak dan menyampaikan kepada Balak apa yang dikatakan Bileam. Ternyata Balak gak menyerah begitu aja adik-adik. Balak mengirim orang-orang yang lebih terkenal, lebih terhormat, juga upah yang lebih banyak dari sebelumnya. Namun sekali lagi, coba yuk kita perhatikan apa yang dikatakan Bileam. Sekalipun Balak memberikan kepadaku emas dan perak seistana penuh, aku tidak akan sanggup berbuat sesuatu yang kecil atau yang besar yang melanggar titah Tuhan. Loh. Kok ada yang janggal ya dengan perkataan Bileam? Bileam tahu bahwa Tuhan tidak mengizinkannya untuk pergi menemui Balak. Tetapi dari kata-katanya, ia menunjukkan bahwa apa yang dilakukannya itu mungkin bukan apa yang dia inginkan. Hanya saja, ia tidak punya kuasa apapun untuk melanggar perintah Tuhan. Beda ya teman-teman ya. Apa yang tidak bisa kita lakukan, tidak boleh kita lakukan, tetapi kita menginginkannya. Misalnya, mungkin kita pengen banget mengendarai sepeda motor. Ma, aku mau mengendarai sepeda motor. Aku bisa. Lalu mama bilang, gak boleh. Kamu tidak bisa mengendarai sepeda motor. Nanti kamu bisa celaka. Tapi kita tetap ngeyel, kita ngotot mau mengendarai sepeda motor. Padahal kita tidak boleh adik-adik. Beda ya. Hal itu juga yang terjadi pada Bileam. Keinginan hatinya tidak sejalan dengan kehendak Tuhan. Lalu apa yang terjadi kemudian? Tuhan berkata, jikalau orang-orang itu memang sudah datang untuk memanggil engkau, bangunlah, pergilah bersama-sama dengan mereka. Tetapi hanya apa yang akan kufirmankan kepadamu yang harus kau lakukan. Wah, kira-kira kalau adik-adik jadi Bileam, adik-adik pergi enggak menemui Balak? Sebaiknya enggak deh. Coba bayangin, misalnya ya, mama udah ngelarang kita makan permen terlalu banyak karena khawatir gigi kita nanti rusak. Ma, boleh nggak aku hari ini makan permen lagi? Nggak boleh. Kemarin kan sudah. Gigimu lama-lama rusak loh, sakit nanti. Tapi kita ngeyel terus-menerus minta sama mama. Hari ini satu aja deh ma. Ma, aku mau lagi hari ini. Sampai suatu hari mama bilang, terserah. Wah, apakah kita langsung, yes, akhirnya aku boleh makan permen? Sebaiknya enggak adik-adik. Justru seharusnya kita sadar saat itu kalau kita tidak boleh makan permen. Karena apa? Karena kita tahu akibatnya. Berbeda dengan yang terjadi pada Bileam. Ia justru malah pergi mengikuti orang suruhan Balak. Padahal ia tahu bahwa tidak seharusnya ia mengikuti mereka. Akhirnya Bileam pun pergi menunggangi keledainya. Ketika di jalan, malaikat Tuhan berdiri menghalangi keledai itu sambil memegang pedang. Keledai itu takut adik-adik, kemudian menghindari malaikat itu. Loh, kenapa lewat sini? Bukan ke sini arahnya. Lalu Bileam memukul keledainya supaya ia tetap berjalan sesuai arah. Keledainya kembali berjalan dan ternyata adik-adik setelah berjalan lagi, keledai itu melihat kembali malaikat yang menghalangi jalannya. Wah, keledai itu begitu kaget dan takut hingga membuat kaki Bileam itu terhimpit di tembok. Dan Bileam pun mulai marah. Ia memukul keledainya lagi. Ketika sudah berjalan lagi keledainya, untuk yang ketiga kalinya, keledai itu sangat takut
Ia melihat malaikat Tuhan, bahkan dia sampai tidak mau berjalan adik-adik, gak mau meneruskan perjalanan. Wah, melihat hal itu Bileam sangat marah. Hei keledai, kenapa kau berhenti? Ayo jalan, jalan. Kalau saja ada pedang di tanganku, kau pasti sudah kubunuh. Bileam marah sambil memukul keledai itu. Saat itu juga, malaikat Tuhan membuat si keledai dapat berbicara. Apa salahku sehingga kau berkali-kali memukulku? Bukankah selama ini aku keledai yang selalu menemanimu kemanapun kau pergi? Kemudian Tuhan membuat Bileam dapat melihat malaikat Tuhan dengan pedang yang terhunus di tangannya berdiri di jalan. Bileam, kenapa kau memukul keledaimu sampai 3 kali? Lihat, jalan yang kau tempuh ini adalah jalan menuju kebinasan. Ketika keledaimu melihatku, ia telah menghindariku. Kalau tidak, pastilah kau sudah mati. Wow, keledai itu justru yang menolong Bileam adik-adik, agar dia tidak mati. Kasihan ya. Justru keledai itu dimarahi, dipukul sama Bileam. Padahal dia tidak bersalah. Keledai itu justru menjadi alarm buat Bileam. Adik-adik tahu ya alarm? Apa sih fungsinya alarm? Biasanya ya, kita pasang alarm untuk membangunkan kita di pagi hari. Supaya kita nggak terlambat sekolah, ya kan? Atau mungkin kita pasang alarm untuk mengingatkan kita, oh ini waktunya untuk belajar. Oh ini waktunya untuk bermain. Wah ini waktunya untuk sekolah minggu nih. Dan lain sebagainya. Alarm menolong kita untuk mengingat dan mencegah agar kita tidak terlambat melakukan sesuatu. Adik-adik, di sekitar kita juga ada banyak alarm loh yang Tuhan pakai untuk menolong kita agar kita tetap melakukan hal yang diinginkan Tuhan. Saat kita merasa sangat kesulitan, gak tahu lagi harus berbuat apa, Tuhan juga mau mengingatkan kita apakah kita sudah berbuat sesuatu yang benar atau tidak. Misalnya, contohnya begini. Mama mengingatkan kita untuk belajar saat kita lagi asik banget main game. Atau tenggorokan kita udah mulai sakit ketika kita kebanyakan minum es. Atau mungkin nilai kita jelek karena kita malas belajar. Atau teman-teman kita mulai menjauhi kita karena kita suka marah. Dan banyak hal lainnya yang Tuhan pakai untuk menjadi alarm kita agar kita tidak semakin jatuh ke dalam dosa. Mungkin kita seringkali menjadi seperti Bileam adik-adik. Sudah diberikan alarm sama Tuhan. Tapi tetap aja ngeyel. Melakukan hal yang tidak baik. Tidak menyenangkan hati Tuhan. Hari ini kita belajar untuk mendengarkan. Dan menyadari alarm yang Tuhan kasih dalam hidup kita. Sebagai anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan dan sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Maka kita pun harus belajar untuk tetap waspada, ya, tetap berada pada jalur yang Tuhan mau. Melakukan yang terbaik dari apa yang diperintahkan Tuhan. Kalau ada godaan untuk melakukan yang tidak benar, kita harus berani menolaknya. Kalau ada tawaran iblis untuk melakukan yang jahat, kita stop dan lakukan yang baik seperti yang Tuhan ajarkan. Karena kita inilah anak Allah. Yuk kita mau sama-sama nyanyikan lagu Aku Inilah Anak Allah. Hidup suci di hadapan Tuhan.
adik-adik kita mau berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur karena melalui firman-Mu kami diajarkan kembali untuk mendengarkan dan menyadari alarm yang Tuhan berikan kepada kami. Supaya setiap apapun yang kami katakan, setiap apapun yang kami lakukan, semuanya itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami boleh melakukan apa yang Tuhan inginkan, seturut dengan apa yang Tuhan perintahkan kepada kami. Bapa, kami juga berdoa buat kegiatan kami yang kami lakukan setiap harinya. Kami masih harus belajar online, tetapi kami mengucap syukur buat setiap pelajaran yang masih boleh kami lakukan, kami pelajari Tuhan. Biarlah kami boleh tetap semangat, kami boleh tetap memberikan yang terbaik dari apa yang bisa kami lakukan. Tuhan, kami juga berdoa buat papa mama, kiranya Engkau yang memberikan kesehatan, kekuatan, juga memberkati pekerjaan mereka. Biarlah kami boleh melalui masa-masa ini bersama dengan keluarga kami tetap berserah dan berharap hanya kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan juga bangsa Indonesia kepadamu. Engkau memberkati pemimpin kami Tuhan, presiden, wakil presiden, dan setiap orang yang Tuhan percayakan untuk memimpin bangsa ini. Engkau berkati supaya setiap keputusan, supaya setiap kebijakan yang dikeluarkan semuanya boleh mendatangkan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Kak Helen, dari cerita tentang Bileam tadi kita belajar bersama untuk selalu peka mendengarkan alarm dari Tuhan. Lewat apapun dan siapapun yang ada di sekitar kita. Bisa lewat orang tua, teman, lewat firman Tuhan, dan banyak lagi. Iya Kak, bener itu. Oh iya Kak, sekarang waktunya kita memujikan Home Kak AGK Ibromo. Home. You are my home, I always live in you. Dulu ku hidup dalam dosa, penuh duka dan air mata, namun Kau menebus segala dosaku. Ku mau hidup
Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Halo adik-adik, selamat pagi. Yuk, area yuk. Udah siap untuk area hari ini kan? Area hari ini dapat dilihat di Instagram KA/GKI Bromo atau di bit.ly/area KA. Adik-adik, area hari ini akan dijelaskan oleh kakak-kakak sesuai kelasnya ya. Nanti kalau sudah selesai mengerjakan areanya, jangan lupa untuk didokumentasikan dan upload ke Instagram dan tag @KA/GKI Bromo ya. Selamat mengerjakan area hari ini dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday!